Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan sampai di mana Pak? Halaman berapa ini? Seratus 58. Napa? Memakamkan jenazah niku. Oh, meninggalkan jenazah disebabkan adanya kemungkaran. Nah, itu. Berkata pengarang buku Al-Mughni, Al-Mughnil Muhtaj itu loh Pak, itu kitab fikih itu. Seandainya dalam mengantarkan jenazah itu seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang mungkar, maka jika ia sanggup menentang dan membasminya, hendaklah dibasminya. Dan jika ia tidak sanggup membasminya, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Mungkar itu ya yang bertentangan dengan agama, yang mengingkari agama. Dan itu tidak lagi persepsi, tapi jelas-jelas gitu loh. Sebab banyak sikap yang kita ambil itu berdasarkan persepsi kita. Dan persepsi kita itu sangat terbatas. Ya, karena bergantung kepada seberapa pengetahuan kita. Kayak dugaan itu loh. Oke. Manusia ini kenapa tidak boleh punya suudzon? Karena suudzon itu kan kesimpulan jelek yang sudah diambil oleh seseorang terhadap sesuatu. Padahal kesimpulan jelek itu sebenarnya gitu loh, adalah kekurangan dia tentang sesungguhnya sesuatu itu sebenarnya bagaimana gitu. Itu namanya suudzon, itu begitu. Tapi sudah disimpulkan. Makanya kata Nabi, kalau suudzon itu diceritakan, itu akdzabul hadis, bohong-bohong cerita, karena tidak faktual. Yang diceritakan itu sekedar yang diketahui oleh yang cerita dan sudah disimpulkan dengan kesimpulan yang jelek. Makanya dilarang. Banyak begitu kita itu. Nah, kecuali kalau mungkar sudah jelas. Misalnya saat ada penyelenggaraan jenazah ini ada hal-hal yang sudah dilarang secara nyata dilaksanakan. Ada pesta minuman keras. Itu. Lu apa ada di satu wilayah itu kalau ada orang meninggal lalu ada kemungkaran? Ada. Dulu waktu kita masih sering ke daerah-daerah yang di atas gunung, daerah Bojonegoro, itu kalau ada orang mati, matinya malam. Itu kan nggak dimakamkan malam, besok. Itu ada meleak itu. Ya ada judi. Ya judi orang itu, ya biasa. Minumnya ya itu. Apa itu Pak? Arak ya, tawak ya. Di sana itu kalau tawak itu legen.
Kalau toa menurut kita itu di sana namanya arak. Jadi kalau minum toa itu minum legen, nggak apa-apa. Jadi legen itu namanya toa. Kita mengatakan legen. Beda, kan beda penyebutan saja barangki podo. Tapi kalau kita mengatakan toa di sana arak. Ada seperti itu. Ya judi biasa. Ya duian titik-titik on desa. Ya biasa. Ya, mungkin kita jarang melihat seperti itu. Biasanya orang kalau sudah kumpul, lalu kesenangannya seperti itu akan muncul gitu-gitu itu. Wong pernah terjadi malam tirakatan memperingati kemerdekaan 17 Agustus saja ada yang minum minuman keras. Itu di tingkat RT itu ada yang seperti itu. Yeah. Nah itu kalau bisa ya yang begitu-begitu itu ya dihilangkan kalau bisa. Dan memang sulit menghilangkan sesuatu itu tidak bisa seketika. Apalagi sesuatu sudah mengakar. Nabi aja ya, dibimbing oleh Allah bagaimana Nabi mengharamkan minuman keras. Itu 3 tahap itu. Tuh. Kata ulama fikih yang pertama ya di surat Al-Baqarah itu. Ya, minuman keras itu ya, ada manfaatnya tapi juga ada dosanya. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Belum dilarang. Yang kedua di surat An-Nisa itu. Kalau mau sholat ya, tidak boleh dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kesempatan minumnya yang dikurangi. Oke. Memang dakwah itu ya semacam-macam. Bisa cepat, bisa tidak. Tapi Rasulullah itu tergolong cepat karena 23 tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kurang 50. Berarti 950 tahun dakwah. Pengikuti yang nggone perahu itu tok, no kapal. Iya. Iya. Makanya harus sabar dakwah itu. Kita itu kalau membaca sirah Nabi ketika Nabi menyebarkan dakwah, kalau apa-apa nih awak dhewe. Kita kalau kemudian mengatakan saya ini sudah pejuang, jauh. Jauh apa-apa. Nabi ngaji ini loh disawati watu Nabi. Sawati teletong. Awak dhewe ngaji disawati ngombe awak dhewe, mbek jajan. Iya. Itu kemungkaran. Kenapa? Karena kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sekali lagi kemungkaran yang jelas loh, bukan kemungkaran yang sifatnya persepsi. Ini. Kalau sifatnya pandangan, ya tergantung siapa yang memandang. Kalau sifatnya perbedaan yang tergantung, ya pandangan masing-masing. Nah, ini yang jelas-jelas ini, yang jelas-jelas itu gitu. Pertama, hendaklah ia menentangnya dan tetap mengiringkan jenazah hingga dengan demikian ia dapat memenuhi tugas tanpa meninggalkan kewajiban. Karena adanya barang yang batil. Dia bicara, dia mengingatkan, paling tidak berdoa. Ya, karena sekali lagi menghilangkan kemungkaran itu ya bisa seketika bisa tidak. Bisa seketika bisa tidak. Maka prinsip dakwah itu ya terus melakukan. Hasil itu ya kembali kepada Allah. Tuh. Tapi terus dilakukan. Apalagi dakwah yang sifatnya jamaah.
Tambah problemnya bagaimana kita bisa membangun kekuatan jamaah itu. Nah, kita sudah dididik melalui sholat. Tuh, sholat itu sudah berjamaah kita. Tapi ketika berdakwah kadang belum mampu tuh, kekuatan itu untuk kita jadikan sebagai modal untuk dakwah itu. Pertolongan Allah itu ya akan diberikan pada kita. Seperti yang dikatakan Khalid bin Walid, Allah akan memberikan pertolongan selama jamaah itu kuat. Tuh, selama jamaah itu kuat, kata Khalid bin Walid. Dan itu disampaikan dalam perang Yarmuk. 30.000 tentara Khalid bin Walid melawan 150.000 tentara Romawi itu. Dan itu dikepung Khalid itu. Yang satu saya ketemu. Loh kok banyak? Loh Romawi Timur kan besar, kerajaan besar gitu. Pokoknya sampean kalau ke Turki, ya sampean ingat-ingat sejarah Romawi Timur dulu itu, yang di dalam sejarah Islam disebut dengan Bizantium. Kerajaan besar itu, sampai ada di dalam Quran nama surat Rum. Nama Rum itu. Oke. Jadi tidak meninggalkan tugas itu tetap. Tapi kemungkarannya bisa dilakukan. Sekali lagi loh, ini yang tidak terjadi persepsi. Bab nanti sampean di kuburan ono mayit diadzani sampean ngomong mungkar itu loh, itu terjadi berbeda kalau itu. Itu apa namanya? Berbeda itu. Ono sing ditalkinno, ono sing gak. Nang kuburan iki lho. Ono sing diomongi, sampean engko ditemoni malaikat luru. Ya. Engko nek sampean ditakoni man rob buka, sampean jawab Allahu Rabbi. Terus sampean ngomong mungkar iku ditinggal ae ngono. Iya, gak di situ maksudnya, gak di situ gitu loh, maksudnya gak di situ ya, gak di situ maksudnya itu. Yang jelas-jelas mungkar. Jelas. Jadi sampai kapanpun ya ngono iku ya men. Terus itu. Ono sing diadzani, ono sing gak. Ya, gitu. Dan kedua, hendaklah ia kembali, karena kalau tidak akan mengakibatkan mendengar dan menyaksikan hal-hal yang terlarang, padahal ia mampu untuk menghindarinya. Itu saja sebenarnya itu. Ini mulai kabeh loh, mulai kabeh itu. Sopar bisa kita jenazah itu katanya itu. Mungkin yang bijak itu yang pertama itu. Gitu. Kalau di kita mungkin enggak ya, di daerah-daerah pedalaman itu kan punya tradisi-tradisi tertentu itu begitu. Gitu. Saya ini dulu pernah bimbing KKN itu di daerah Sekar sana loh. Tapi dulu masuk Kecamatan Ngambon. Mungkin sekarang sudah kota barangkali. Penggaweane masyarakat itu yang njupui itu kayu jati di alas itu. Itu kalau ke sana lewatnya itu lewat Caruban, Pak. Lewat Caruban, lewat Karangjati, lewat Ngawi, terus mutar, naik gunung turun gunung. Tuh. Sepeda motor lewat sungai, Pak. Kalau tidak ada airnya ya bisa dilewati sepeda motor. Kalau hujan ya nggak bisa. Sana tidak ada orang punya sepeda motor itu jalan. Nah itu. Iku ngono iku, nek wong mati ya judi ini. Ngombene ya biasa ya towak itu tidak apa jadi ngono iku ngono lho. Kene lak gak ngono kan. Ngombene sing ditokno kan banyu putih kan gitu. Kono ndak ya itu. Kok ndak kopi, Pak? Ya mbuh kurang sek ini kopi ini. Kurang nikmat gitu. Nah gitu. Selesai soal hal-hal yang makruh itu. Memakamkan jenazah hukumnya ini sudah yang termasuk bagian akhir dari rangkaian fardu kifayah itu antar kita itu. Kaum muslimin telah menyetujui secara ijma bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Allah Ta'ala berfirman, alam naja'alil ardo, bukankah kami menjadikan bumi
kifatan sebagai tempat berhimpun, tempat berkumpul. Ahya'an wa amwatan, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sebenarnya sejarah pemakaman manusia itu ya saat terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil itu. Qabil kan membunuh Habil. Terus diapakan itu? Terus ada burung itu yang memberi isyarat. Gini kan loh, baru kemudian muncul pikiran, ditanam itu gitu loh. Timbun itu. Nah, jadi memakamkan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang bersifat apa? Bersama-sama, bersifat kelompok, tidak bersifat pribadi. Kalau ada yang melaksanakan, ya, sudah tertunaikan. Yang melaksanakan mendapatkan pahala, yang tidak ya tidak mendapatkan apa-apa, tapi terwakili di dalamnya. Itu artinya tidak dosa. Kalau tidak ada sama sekali, ya semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu sifatnya personal, pribadi kita. Nggak bisa diwakilkan fardu ain itu, nggak bisa. Kalau fardu kifayah itu bisa, karena kewajibannya secara bersama-sama itu. 2, memakamkan di waktu malam. Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dan tak ada ubahnya dengan di waktu siang. Padha ae menurut jumhur. Awan ya kenek, bengi ya kenek. Apalagi kemarin sudah kita sampaikan, di antara kita yang diperintah tergesa-gesa itu adalah dalam rangka penyelenggaraan jenazah. Antara lain tuh hadis yang menyebutkan ya, ada 3 hal yang kita diperintah untuk tergesa-gesa. Di hadis yang lain itu 5. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Tapi ada 3. Tuh, ada 3 yang kita diperintah tergesa-gesa. Yang pertama, nah itu kemarin sudah kita sampaikan. Nek duwe utang, nah tergesa-gesanya nyaur. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu ya apa? Ya cepet-cepet gitu loh. Gak tenang-tenang gitu. Gak tenang-tenang. Yang kedua ini, kalau ada jenazah segera diselenggarakan penyelenggaraan jenazah itu. Yang ketiga apa? Kalau punya anak perempuan yang sudah ketemu jodohnya segera dinikahkan. Awak dhewe kan kakean pilihan soal ini ya. Milih ngene. Pemane kadek pilihane beda wong tua mbek anak. Jare wong tua kepengin sing kaya soto, jare anake kepengin sing kaya gado-gado. Ya wis. Gak ketemu itu. Tuh. Rasulullah SAW telah menguburkan seorang laki-laki yang biasa berzikir di waktu malam, ya, dengan secara keras. Ono wong biasa malam ku zikir, keras itu ya didengar yang lain, nggak bengok-bengok bukan. Gitu. Tuh, memang zikir ini kan apa ya? Zikir ini kan merasa hadirnya Allah. Lalu hatinya itu tersentuh dengan perasaan hadirnya Allah itu. Lalu terungkap di mulut gitu loh. Itu namanya zikir. Bahasa Quran itu ya wadzukur rabbaka fi nafsika itu. Jiwa itu bisa ingat kepada Allah kalau merasakan hadirnya Allah itu. Kemarin dalam ceramah ya, di Al-Hikmah, apa kemarin judulnya itu, menegakkan nilai-nilai sholat. Nilainya itu yang belum disebutkan kemarin itu.
Nilai sholat itu apa saja itu belum disebutkan. Lalu bagaimana mengaplikasikannya itu belum kemarin itu. Yang disampaikan bagaimana membangun hablum minan nas yang baik. Karena selama ini muamalah itu dianggap nggak penting. Yang penting itu ibadah. Kemarin di situ Mas ya. Selama ini yang kita pandang itu muamalah itu nggak ono pahala itu tahu titik pahala itu. Padahal ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ibadah dengan muamalah itu kalau ada perbandingan, satu ayat tentang ibadah itu 100 ayat tentang muamalah. Bandingannya itu begitu. Satu ayat menerangkan tentang ibadah, nanti dibanding dengan ayat yang menerangkan tentang muamalah, itu luar biasa banyaknya. Ayat yang menerangkan tentang perkawinan itu loh, banyak sampai perceraian, sampai rujuknya itu ada. Itu sampai ayat tentang perkawinan itu loh dikaitkan dengan akidah. Itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum itu. Loh iya. Berarti itu bukan sembarangan ayat itu. Ya bukan sembarangan itu. Tapi siapa yang kemudian punya pikiran bahwa melaksanakan berbagai amaliyah di dalam rumah tangga dapat pahala besar. Gak ono sing duwe pikiran ngono iku, dianggap biasa gitu. Bahwa kita bisa cari pahala dari situ itu jarang. Kita malah mengatakan kalau kita sholat, kita pahalanya besar itu. Tapi kalau di situ itu gak begitu terasa, Gitu. Makanya kemarin sampai disampaikan hadis tentang pelacur yang masuk surga, gitu itu. Cuma kemarin nilai sholatnya itu belum disebutkan apa saja, lalu bagaimana menegakkannya itu belum. Nah, salah satu nilai sholat itu ya mi'raj itu loh. Ya mi'raj itu sendiri. Salah satu nilainya itu ya mi'raj itu sendiri gitu loh. Apa mi'raj itu? Ya naiknya kita ke hadapan Allah melalui apa? Melalui sholat. Nah, mi'raj itu apa? Ya merasa hadirnya Allah itu. Nek ono sulit lah. Salate wis mi'rate sing durung. Salatnya sudah, mi'rajnya yang belum. Karena salat itu mi'rajul mukminin. Nek ono agama iki sampai sakmono ya kualitasé. Inggih. Dadi wong nek pancen nyekle agama apik temen iki ya iya. Pancen agama ngajarno apik tapi gak iso kulite tok. Kudu jero memahaminya itu. Nah itu. Pada akhirnya ibadah itu, gitu ya, endingnya itu di muamalah, di akhlak itu. Pada akhirnya ibadah itu di situ. Ibadah apapun itu pada akhirnya di akhlak itu. Bukan pada ibadahnya. Endingnya itu di akhlak, ibadah itu. Ibadah apapun, endingnya itu. Iya Pak itu. Nah itu menegakkan nilai-nilai itu ya. Kemarin memang belum disebutkan nilainya apa, lalu kemudian ya mana yang ditegakkan terus dijelaskan belum sampai ke sana ya belum kemarin kan. Itu karena temanya kan menegakkan nilai-nilai ibadah salat. Salat itu apa? Hakikatnya salat itu apa? Kandungan nilainya apa? Bagaimana kemudian menegakkannya? Mungkin diterangkan salah satu di antara semuanya. Salah satunya yaitu apa nilai sholat? Ya mi'raj itu. Ya mi'raj itu Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Lah mi'raj itu apa? Itu yang dipahami. Kalau mi'rajnya Nabi itu seperti itu, lah mi'raj kita tidak seperti Nabi. Tapi hakikatnya sama-sama mi'raj. Caranya yang tidak sama. Itu nilai. Bagaimana kemudian menegakkan itu? Itu. Tuh.
Nggih. Maka intinya sholat itu mek siji tok, berzikir. Zikir akbar itu sholat. Sholat itu berzikir. Lalu zikir itu apa? Tidak sederhana yang kita pahami itu, tidak sederhana yang kita pahami itu, tidak itu. Nih, ini ada seorang laki-laki yang meninggal, biasanya kalau malam dia berzikir gitu. Ya itu. Nang masjid iki jarine Quran itu ya dikongkon zikir awak dhewe iku. Ke masjid itu. Jenengan sudah baca ya surat An-Nur ayat berapa itu? 35 ya. 36. Sudah Pak ya? 35 itu tentang cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. 36 itu terkait dengan masjid. Tuh, 37 terkait dengan orang-orang yang menghormati dan meninggikan masjid. Tuh. Saya baca gitu-gitu itu. Karena ada fikih masjid. Dulu pernah kita bahas loh di jilid 2 itu. Pernah. Tapi ayatnya nggak sampai ke situ. Jadi urusan masjid itu di Quran ada ayat. Sama sampean Isra Mi'raj itu ayatnya mana? Mi'raj itu ayat-ayatnya mana? Itu sampean pahami dulu. Sampean ambil dulu ayat-ayatnya. Oh gitu ayat-ayatnya itu. Ayat tentang Mi'raj itu surat apa sih, Pak? Liya lali. Enggak, saya khawatir enggak tahu gitu loh ayatnya itu. Padahal bolak-balik ngomong Mi'raj itu lah. Oke lah. Ya wis meneh ae ngaji yo. Di ayat itu diterangkan ya. Nabi itu melihat Jibril dalam bentuk asli di Sidratul Muntaha. Itu Quran yang bilang. Ya apa ya? Wong iso nyawang malaikat iki apa bentuk aslinya itu. Ya apa ya sampai segitu ya hebatnya. Nah, kalau bentuk manusia kan bisa dilihat. Apa ya? Sampai nyawang genderuwo bentuk aslinya ya karo sampai. Itu Quran yang bilang itu. Ya itu ayat tentang Mi'raj itu. Sampai sakmono ya itu ya. Ana wong disuduhna wujud asline malaikat dilihat itu. Nah itu kemudian kalau kita renungkan itu ya selalu berzikir Pak, begitu itu nanti itu selalu berzikir. Begitupun Ali menguburkan Fatimah radhiyallahu anha di malam hari itu. Dan Abu Bakar, Utsman, Aisyah, Ibnu Mas'ud juga dikuburkan di waktu malam. Dan diterima dari Ibnu Abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalah masuk kubron kuburan lailan ya di waktu malam. Fa usrija, maka dilambui napa dipadangi lahu bagi Nabi bisirojin dengan apa niku pemadam niku napa Pak, lampu ngoten lho ya dipadangi barek pemadam ngoten bahasa ini kok nggih pemadam iki ya lampu maksud itu ya in kunta la awahan tala alil qur'ani ya. Kamu ini orang yang nggih senantiasa membaca Al-Qur'an gitu. Nah, itu begitu. Nggih. Wa kabbaru alai arba'an, kemudian Nabi bertakbir 4 kali itu. Artinya Nabi pernah salat di kuburan itu seperti itu gitu loh. Itu pernah itu. Berikut penjelasannya, tetapi menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan hanya bila tidak mengakibatkan hilangnya suatu pun dari hak mayat, ya itu
dan menyalatkannya. Itu. Ya dikubur waktu malam itu pokoknya tidak mengurangi haknya mayat. Misalnya ngedusane gak bersih gitu loh. Apalagi waktu itu kondisinya kan gak seperti sekarang. Air kan juga tidak mudah seperti sekarang. Tuh. Kain ikhram saja ya pernah terjadi yang kemarin itu ya. Tuh. Kain ikhramnya gak apa? Gak nutup. Ditarik munggah kepalai. Tertutup sikile ketok, ditarik mendisor, sikile tertutup kepalai ketok. Itu terjadi. Sekarang ya nggak terjadi itu. Terus ada beda. Berarti kalau sekarang malam itu boleh nggak apa-apa, semua serba ya. Apalagi sekarang di Masjidil Haram, di Mekah masih awan itu podo, barek bengi podo, lampune padang-padang. Oke inilah lampune. Ya. Toko ae koyo ngono lampune, kemalan lampu nang kono. Toko iku biar Mas ya tokone cilik elek ngono ya biar. Kene tokone wis cilik melik-melik pisan. Kok kan mboten. Soal lampu itu kan udah jadi biasa di situ. Ya padang, podo. Jadi kalau dikhawatirkan ada hal yang tidak sempurna ya enggak usah. Ya malam itu kan memang begitu, malam tempatnya orang istirahat, waktunya orang istirahat. Waja'alna nahara ma'asa. Waja'alna laila apa? Libasa. Ya, jadi malam itu untuk istirahat. Kalau siang itu untuk mencari penghidupan. Kecuali sing duwe falsafah kaya kelelawar. Nek awan turu, nek bengi nyambut gawe. Nyambut gawe apa bengi ya? Memang jenisnya bengi kok. Nek awan turu ae. Jika hak itu sampai ketinggalan dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka agama melarang dan tidak menyukai menguburkan di waktu malam itu. Diriwayatkan oleh Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah itu ya khutbah itu ya berpidato menyampaikan sesuatu yauman pada suatu hari ya fadzakara rajulan min ashabihi dan menyebut Nabi itu seorang laki-laki dari sahabatnya Kubido itu yang dicabut nyawanya, yang meninggal maksudnya Kubido itu. Fakufina kemudian dikafani. Oh ini hadisnya sama dengan tadi yang kita sampaikan. Fikafnin dalam kain kafan ghairi ta'ilin yang tidak panjang. Wadufina dimakamkan malam. Nggih, tuh. Fajazaron nabiyyu maka Nabi mengkritik keras Nabi ya, mengkritik gitu. Ayub birarajulu menguburkan laki-laki bilaili di malam illa melainkan ayat tarra melainkan dalam keadaan tarra niku apa? Darurat. Napa? Darurat insanun manusia ila dzalik kepada yang demikian itu kecuali darurat. Jadi kayak ini gak cukup tapi tetap dimakamkan di waktu malam gitu loh ya. Tuh. Yang golek tutup kan yo angel bengi. Nggih. Golek daun ya kudu menek dhisik kata sampeyan. Nang bengi ya apa men. Nggih. Ini jangan disamakan dengan sekarang. Sekarang timnya wis ono. Wingi majelis tabligh Pak Bagus iku ya wis mengadakan pelatihan umbuh. Hasilnya apa ya sik durung ngeru ya, tapi sudah kemarin itu. Tindak lanjutnya ndak tahu nanti. Apa di masing-masing ranting itu ada tim gitu ya itu. Tuh, oke. Apa di PCM ada tim, di PCM ada tim itu sulit. Kenapa? Ya pas ana kebutuhan wong iki gak ono. Ngoten nggih. Kan sedikit orangnya nanti. Tuh.
tim konsultan ya boleh. Tapi itu penting itu. Ya ranting sini ya mikir kuriku gitu loh, ranting itu. Karena kebutuhannya kan di ranting. Ya paling enggak RT lah ono ngono iku. Makanya pemerintah itu ya sudah memikirkan begitu sehingga ono jenenge apa? Mudin. Cuma mudin saiki lak beda mek biyen nah. Biyen mudin iku oleh ganjaran. Pak mudin iku oleh ganjaran biyen itu. Oke. Tugasé mudin iku ngramut napa? Ya wong mati, nikah. Ngramut napa malih? Masjid jami. Mergo gak ana takmir. Dadi wak mudin niku teko nang masjid disian, mulene mburi. Sing mulang ngaji Pak Mudin, bukan ustad dulu itu. Saya ngaji dulu itu ya Pak Mudin sing ngajar itu. Ya model lama iko sistem Al-Baghdadi. Nggih. Model turutan itu. Itu lampune lampu napa? Pak, lampu plik iku biyen iku ya itu. Terus Pak Mudin nggawa ya kayu gini kan dos ngene itu. Ngono ya iso ngaji kabeh. Saiki ngono iku ya kena HAM ngono ya tidak kekerasan. Aku angel saiki sampean lu angel lagi. Ngajar iki ya angel. Arek dikerasi, lha ngoten iki. Lha sing kejadian ngene niku sepanjang iku. Jadi gurune ngajar makhraj. Lah pas huruf apa ngoten lho. Kene dicekel ngene, barek gurune niku. Ngene lho, rin ngono lho. Ayo, ngomong terdengar lah itu gitu loh itu. Dadak lapor wong tuan jadi ditekek sampeyan. Apa? Lek teklak gae tak ngene ning sampeyan dia. Ya lek wong tuane pikirannya luas. Tuh. Bapak ada orang itu pikirannya juga ya nggak bisa luas, apalagi ada problem di internalnya sendiri ada problem, itu bisa jadi salah topo. Iku untung dijelasno iku gitu loh, sing jelasno ya enak. Waktu yang jelaskan ya busus waktu itu, busus kan ya orang tua betul busus itu. Tegese tua iku iso ngomong sebagai wong tua lho iso ngomong nang wali murid ya iso ngomong gitu loh. Ngandani ku enak gitu loh. Tapi jadi ditekek jadi apa iki? Durung biyen aku lho iki diwedekno bareng diwedekno bareng ya apa ngene ku biyen iki ya. Belajar itu. Nah, kan ngoten iki lho. Gitu. Jadi sing penting pokoknya apa? Sempurna. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir la tafdanu mautakum bilaili ila antadru. La tafdanu jangan memakamkan kamu semua mautakum orang-orang yang mati di kalangan kamu semua. Illa bilaili pada waktu malam. Illa melainkan antadru. Tatarru itu darurat. Famanit turro. Dari Quran apa? Famanit turro. Turro itu kepaksa. Kecuali dalam keadaan apa? Terpaksa. Famanit turro ghairu bagin. Itu Al-Quran. Wis sampean kan arep tugas. Buat tugas apa? Pokoknya tugas. Oke. Ya arepe milih sampean iki ngene. Bagus gak iso turu iki piye apa lah sampean. Setelah kae. Cukup nggih? Saya kira itu. Nanti apa? Memakamkan waktu terbit. Oh ini dulu sudah pernah kita bahas kalau tidak salah di jilid 1 ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.